Baik, pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan generator prompt fakta unik ya. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat dengan artikel Indonesia, kemudian menggunakan English gitu ya. Nah, sebelum itu saya akan melihatkan hasilnya dulu. Seperti ini ya. Ini ada beberapa video yang sudah berhasil saya buat. Yang pertama ini ya. Kita coba lihat ini. Bagaimana jika kucing Anda dulu adalah dewa yang disembah? Di Mesir kuno, kucing bukan hanya peliharaan, mereka adalah simbol perlindungan, kesuburan, bahkan Dewi Bastet. Membunuh kucing, bahkan tak sengaja. Nah, itu ya. Kemudian ada ini ya. Tahukah Anda bahwa kopi, minuman favorit miliaran orang, ditemukan berkat sekelompok kambing? Sekitar abad ke-9 di Ethiopia, penggembala Kaldi melihat kambingnya energik setelah memakan buah merah. Ia melaporkannya kepada kepala biara. Oke. Nah, jadi itu ya contoh video yang dihasilkan dari prompt ini. Jadi ini bukan sekedar prompt tetapi juga menghasilkan konten ya atau narasi voice overnya. Nah, pertama teman-teman silakan klik ke sini ya. Ini adalah penggunaan API. Bisa teman-teman menggunakan API Gemini atau OpenAI ya. Kalau Gemini ini ada gratisnya, teman-teman bisa bikin konten beberapa ya. Kalau OpenAI ini berbayar ya. Nah, saya tidak menunjukkan bagaimana cara mendapatkan, silakan teman-teman cek aja di YouTube ya, bagaimana kemudian disimpan. Nah, sini saya sudah terhubung dengan OpenAI. Kalau teman-teman punya ide sendiri, teman-teman bisa masukkan misalnya fakta unik ginjal misalnya gitu ya. Nah, tinggal buat konten. Nah, sudah berhasil. Di sini pernahkah Anda membayangkan bahwa ginjal manusia hanya seukuran kepalan tangan namun mampu memfilter sekitar 180 liter darah setiap hari? Nah, ini konten voice overnya. Kemudian teman-teman bisa masukkan ke tools AI text to audio ya. Nah, kemudian di sini sudah ada 5 prompt untuk generate videonya ya. Kemudian di sini ada judul atau tag untuk judul shortnya gitu ya. Jadi ini saya setting audionya sekitar 50 detik ya, 50 detik, dan 5 videonya itu cukup untuk visualisasi dari 50 detik ini. Nah, atau teman-teman ingin menggunakan English ya, kemudian di generate gitu ya. Nah, di sini ada juga kalau kita tidak punya ide, ya kita bisa minta AI untuk menghasilkan ide. Nah, ini bahasa Inggris ya teman-teman. Kemudian kalau kita bahasa Indonesia, hasilkan ide. Nah, cahaya matahari membutuhkan 8 menit 20 detik untuk mencapai bumi gitu ya. Kita coba buat konten. Nah, seperti ini. Ya, untuk narasi voice overnya saya menggunakan di sini ya, apa namanya, media studio Google itu Vertex ya teman-teman. Nah, seperti ini. Bagaimana cara mengaksesnya? Teman-teman bisa klikkan Vertex AI Google gitu ya dan mendaftar. Dan ini saya menggunakan trial 14 hari ya. Jadi kita bisa bikin video VO3 unlimited ya. Ini video ya, audionya teman-teman ya. Kemudian oh ini tidak ya, ini untuk video ini generate to video. Kita ambil ini ya pembukaannya, kemudian kita pastekan di sini, kemudian kita generate. Nah, pastikan teman-teman pilih satu saja supaya hemat, kemudian pilih outputnya 180 pixel. Kemudian saya akan buka lagi untuk generate lagi, dan untuk audionya belum tadi ya, voice overnya belum, maka saya akan pilih untuk voice overnya seperti ini, kemudian paste di sini, kemudian pilih Indonesia jika Indonesia ya. Tadi kan kontennya Indonesia gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita pilih ini, silakan teman-teman pilih jenis suaranya.
Kemudian di sini saya biasanya pilih satu-satu ya, karena eh, kalau kita gunakan satu aja terlalu lambat gitu ya. Nah, kalau ini diubah dua itu terlalu cepat. Jadi saya setelah mencoba itu 1.1. Kemudian kita kita kirim, dan ini sambil menunggu kita bisa buka beberapa tab ya. Nah, ini untuk eh, yang kedua videonya seperti ini. Kita pilih satu, kemudian kita copy yang kedua ya teman-teman. Kemudian kita kirim. Nah, ini udah dua jalan ya. Sekarang kita coba cek yang audio ya. Bayangkan, setiap kali Anda menikmati sinar matahari hangat di pagi hari, cahaya itu telah menempuh perjalanan luar biasa sejauh 149,6 juta kilometer selama 8 menit 20 detik sebelum mencapai bumi. Kecepatan cahaya di ruang hampa menurut Nah, nanti kita akan mencoba mengedit menggunakan CapCut bagaimana supaya enak didengar ya teman-teman, tidak terlalu banyak jeda gitu. Kemudian kita lanjutkan video ketiga ya, kita buka saja baru supaya tidak terlalu lama menunggu. Oke, kita pastikan di sini, kemudian pastikan ini satu, kemudian kita kirim dua. Jadi kita sudah punya 4 ya. Kemudian yes 4 ya. 1 2 3 udah ya. Yang keempat kita buka lagi di sini ya. Yang keempat, kemudian kita kirim. Kemudian yang kelima, seperti biasa kita ambil sini yang kelima, yang terakhir ya teman-teman. Oke, kelima kita kirim. Jadi kita sudah punya audionya di sini, kita taruh. Kemudian ini adalah video pertama. Ada animasinya ya teman-teman. Nah, kemudian ini yang kedua. Oke, kemudian yang ketiga belum, keempat belum gitu ya. Nah, saya akan download ini, download, save. Kemudian ini juga di save. Oke, lanjut. Ini belum ya, belum. Nah, sementara itu teman-teman buka CapCut ya. Kemudian diklik generate. Kemudian import. Kemudian ini baru 2. Nanti kita tambahkan. Oke, ini yang pertama tadi ya. Oke. Nah, untuk audionya kan terlalu banyak jarak ini teman-teman. Nah, ini akan bikin orang cepat bosan ya menunggu itu ya. Maka saya akan hapus ini ya. Hapus. Kemudian ini juga saya hapus ya. Lakukan sampai terakhir ya. Sebenarnya ini bisa dibuat melalui HP ya teman-teman. Karena kebetulan saya punya PC ya, menurut saya lebih mudah saja di PC. Saya akan lakukan semuanya.
Itu saja dulu teman-teman ya, supaya hemat durasi. Kita coba lihat hasil yang ini sudah yang ketiga ya. Nah, kemudian kita download, kemudian kita download ini lagi. Kemudian yang terakhir itu ajakan untuk subscribe ya. Kita tambahkan. Oke, ini ya. Oke. Kita kecilkan lagi dulu. Bisa seret. Oke. Ini terakhir. Nah, supaya ini tidak bergeser-geser itu kita apa namanya? Kita kunci dulu. Oke, ini kita seret paling belakang, kemudian ini ya. Kita harus sesuaikan susunannya. Seperti apa tadi ya? Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, kita coba cek. Oh, ini pertama ya. Oke, selanjutnya saya akan mengubah untuk menjadi apa namanya rasionya 9:16 ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman tarik aja seperti ini. Ya. Ya, kalau seandainya ini kurang apa, bisa digeser-geser dulu, baru dibesarkan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga. Ini sepertinya ini kita besarkan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi cepat saja ya, teman-teman. Teman-teman bisa lebih detail lagi untuk mengeditnya. Kalau saya memang cukup seperti ini saja. Nah, untuk ini karena like and share-nya seperti ini. Nah, ini juga kita hapus ya. Kalau seandainya ini kita hapus teman-teman yang jarak-jarak ini akan pas ya, pas apanya durasinya audio dan video. Jika ini terasa panjang teman-teman bisa mengurangi audionya di waktu generate audio tadi ya. Ini terlalu panjang, misalnya ini 57 detik. Biasanya saya itu kalau pas itu 50 detik ya atau 45 detik. Maka teman-teman bisa kurangi di sini apa namanya? Kalimatnya gitu. Nah, kemudian apalagi yang saya lakukan? Ya misalkan ya ini saya hapus saja atau biarkan saja dulu. Saya akan buat caption ya. Caption ini untuk menghasilkan subtitle. Oke, seperti ini. Kita cek. Nah, ini putih ya, maka kita pilih template. Seperti ini. Untuk template ini ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Nah, oke, sudah selesai baru kita ekspor ya. Ekspornya pilih yang 4K atau 8K, terserah teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman cara menggunakan tools ini. Jadi tools ini tidak sekedar menciptakan prompt, tapi dia juga menghasilkan kita ide, kemudian membuatkan konten sebagai narasinya, kemudian menghasilkan prompt untuk video-video visualnya ya. Di sini juga ada apa namanya untuk kesesuaian antara scan 1 dengan apa namanya videonya gitu. Kemudian di sini juga ada judul dan tagar yang relevan. Nah, untuk teman-teman yang berminat memiliki tools sederhana ini, silahkan langsung ke bio saya dengan judul
generator prompt fakta unik ya. Ini memang tidak gratis tapi juga tidak mahal dan terjangkau, dan teman-teman bisa memilikinya unlimited ya penggunaan. Oh ya, satu lagi saya sudah menambahkan fitur export to Excel ya teman-teman. Jadi sini belum saya update ya. Tapi ketika teman-teman beli ini atau menggunakan ini sudah ada tombol di sini yaitu export to Excel ya. Rasanya kemarin sudah saya ini ya. Nah, ini contoh dari hasil ekspornya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada ya topiknya, misalnya pos biru. Nah, seperti ini scan satu. Nah, teman-teman bisa mengumpulkan ini dalam satu Excel banyak-banyak ya. Jadi tidak perlu bolak-balik buka aplikasi ini, generate export gitu ya. Jadi ini akan mempercepat ya. Kalau saya itu sekitar 5 menit atau 15 menit lah itu sudah berhasil membuat satu konten. Apalagi ini hasil idenya acak, bisa ya. Tapi kalau teman-teman ingin topik tertentu misalnya tentang kesehatan ya, tentu bisa mengetik sendiri ya. Mengetik sendiri judulnya sini, kemudian lalu buat konten faktanya. Oke teman-teman, silahkan yang berminat langsung klik bio saya dan pilih judulnya generator prompt fakta unik gitu ya. Kemudian lakukan pembayaran dan konfirmasi, dan saya akan aktifasi aplikasi ini untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.